Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar mata pelajaran PPKN kelas 8 semester 2 pada bab 4 materi tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, marilah kita menyanyikan dulu lagu Bangun Pemudi Pemuda dengan penuh penghayatan. Oke. Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15 menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Ekspedisi ini banyak menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk dilakukannya perdagangan. Ternyata kemudian bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan, melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru ditemukan. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602.
Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan, antara lain sebagai berikut. 1. VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impere atau adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain, atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. 2. Upaya kerja paksa atau kerja rodi. Guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa dari Anyer sampai Panarukan untuk kepentingan militer, membuat rakyat makin menderita. Pada masa kekuasaan Daendels pada tahun 1808 sampai 1811. Oke, selanjutnya ketiga, Belanda menerapkan culture stelsel atau tanam paksa. Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch tahun 1828. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah dan atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah, dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Rakyat Indonesia menjadi jatuh miskin, sedangkan penjajah mendapatkan kekayaan bangsa Indonesia yang berlimpah untuk membangun negara Belanda dan menjadi negara kaya di Eropa. 4. Belanda menerapkan politik balas budi atau etis politik, terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Politik balas budi bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan Belanda. Di sisi lain, pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Bangsa saat itu kondisinya bodoh, terbelakang, dan kemiskinan merajalela. Mereka, para pemuda yang mengenyam pendidikan, sadar akan nasib bangsanya, selanjutnya menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya belajar dan menuntut ilmu. Oke. Lanjut ya. Penderitaan dan keterbelakangan yang dialami bangsa Indonesia akibat penjajahan bangsa-bangsa Eropa mendorong terjadinya perlawanan di berbagai daerah di Indonesia. Oke. Ada 3 perlawanan. Perlawanan terhadap Portugis, itu ada 3 daerah. Perlawanan Kerajaan Demak, perlawanan Kerajaan Ternate, perlawanan Kerajaan Aceh Darussalam. Yang kedua, perlawanan terhadap VOC, ada 2 daerah, ada perlawanan Kerajaan Mataram Islam, perlawanan Kerajaan Makassar. Terus yang ketiga, perlawanan terhadap Belanda, ada 3 daerah juga yang melakukan perlawanan, yaitu perlawanan Pangeran Diponegoro, perlawanan Kaum Padri, dan perlawanan Sisingamangaraja 12. Oke, kita bahas satu persatu ya. Perlawanan terhadap Portugis. 1. Perlawanan Kerajaan Demak. Malaka dikuasai Portugis pada tahun 1511 yang mengancam aktivitas perdagangan. Perlawanan pertama dipimpin oleh Raden Abdul Qadir atau Adipati Unus yang belum membuahkan hasil. Usaha terus dilakukan demi sebuah kebebasan. Akhirnya, pada 22 Juni 1527, Portugis berhasil diusir oleh pasukan Demak yang dipimpin oleh Fathahillah. Oke, tidak sampai di sini, di daerah lain juga melakukan perlawanan, yakni nomor 2, perlawanan Kerajaan Ternate. Portugis melakukan monopoli rempah-rempah dan campur tangan terhadap urusan internal Kerajaan Ternate di Maluku, mengakibatkan perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Hairun. Sultan Hairun tewas dibunuh saat perlawanan itu atas kecurangan dan tipu muslihat Portugis.
Kesedihan tak menyurutkan semangat dan langkah. Perlawanan kerajaan Ternate berlanjut dipimpin oleh Sultan Babullah. Perlawanan ini berhasil mengusir Portugis pada tahun 1575. Oke, tidak pantang menyerah ya. Mati tumbuh hilang berganti. Oke, lanjut. Ketiga, perlawanan kerajaan Aceh Darussalam. Keadaan Aceh yang makmur dan kuat mendorong Portugis berupaya menguasai Aceh. Perang Aceh Darussalam melawan Portugis dibantu oleh kerajaan Islam seperti Demak, Makassar, Turki, dan India. Perang yang dipimpin oleh Sultan Ali Muhayyad Shah berhasil mengusir Portugis. Oke, lanjut. Perlawanan terhadap VOC. Yang pertama itu perlawanan kerajaan Mataram Islam. Keinginan Sultan Agung menyatukan Pulau Jawa di bawah kekuasaan kerajaan Mataram Islam tidak terwujud karena keberadaan VOC. Sebab itulah Sultan Agung memimpin perlawanan terhadap VOC. Perlawanan mengalami 2 kali kegagalan disebabkan persenjataan kerajaan Mataram masih tradisional. Jarak yang jauh ke pusat pemerintahan membuat sumber daya pasukan terkuras dan kekurangan makanan karena lumbung makanan dibakar VOC. 2. Perlawanan kerajaan Makassar. Kerajaan ini hasil persekutuan antara kerajaan Goa dan Talo. Kerajaan ini berada di Sulawesi Selatan. Kebijakan VOC yang memonopoli perdagangan rempah-rempah merugikan kerajaan Makassar, menyebabkan perlawanan terhadap VOC yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Pada perlawanan ini, kerajaan Makassar mengalami kekalahan karena VOC bersekutu dengan kerajaan Bone. Akibat kekalahan ini, kerajaan Makassar harus menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Selanjutnya, C. Perlawanan terhadap Belanda. Pertama, perlawanan Pangeran Diponegoro atau Kerajaan Mataram Islam. Perlawanan Pangeran Diponegoro disebabkan 2 sebab, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Sebab umum yaitu Belanda campur tangan terhadap urusan internal Kerajaan Mataram Islam. Belanda memperlakukan raja-raja Jawa sebagai vasal atau raja bawahan, dan politik yang bertentangan dengan adat dan agama yang membuat kerajaan Mataram Islam tidak stabil. Sedangkan sebab khusus perlawanan Diponegoro adalah Belanda membuat jalan yang menerobos wilayah makam leluhur Pangeran Diponegoro. Perlawanan Pangeran Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perlawanan ini meluas hampir ke seluruh Pulau Jawa sehingga disebut sebagai Perang Jawa. Belanda kesulitan meredam perlawanan Pangeran Diponegoro sehingga Belanda membuat tipu muslihat untuk berunding dengan Pangeran Diponegoro, dan ternyata bukan berunding tapi ditangkap dan diasingkan ke Manado, Sulawesi Utara. Selanjutnya, perlawanan kaum Padri. Perlawanan kaum Padri merupakan golongan ulama di Sumatera Barat yang berupaya melakukan pembaharuan dan pemurnian praktik agama Islam yang menyimpang dari ajaran Islam. Upaya tersebut mendapat tantangan dari kaum adat yang berupaya mempertahankan adat istiadat setempat. Pertentangan itu meluas menjadi konflik yang makin meluas ketika Belanda ikut campur tangan. Perlawanan kaum Padri dilakukan pada tahun 1803 sampai 1838 yang dikenal dengan sebutan Perang Padri. Selanjutnya, 3. Perlawanan Sisingamangaraja 12. Perlawanan terhadap penjajahan Belanda ini dipimpin oleh Sisingamangaraja 12, dikenal dengan Perang Tapanuli. Gugurnya Sisingamangaraja 12 di tangan pasukan Marsose bentukan Belanda menandai berakhirnya Perang Tapanuli. Kesimpulannya dari materi ini, perlawanan yang dilakukan beberapa daerah ini belum berhasil mengusir penjajah dari Indonesia karena masih bersifat kedaerahan. Cakupan wilayah perlawanan secara lokal.
persenjataan dan strategi masih tradisional, bergantung pada pimpinan dan bertujuan mengusir atau mengalahkan penjajah. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.